Nah, yang bukan Yesus siapa, Bu? Kalau bukan Yesus siapa? Allah menggantikan dengan siapa kalau bukan Yesus? Ya Silakan. orang yang diserupai. Orang yang diserupai itu namanya siapa? Saya butuh data pasti. Oh, dia tidak disebutkan. Kita Nah, harus kalau tidak memikirkan disebutkan, secara bagaimana saya logika. bisa mempercayai pernyataan dari Ibu? Buka kamera, Pak Lobo, silakan. Selfie. Halo, selamat Halo, Po. malam Bung RK. Ya, bisa buka kamera, Pak Lobo, silakan. Tunjukkan wajahmu. Oh, saya sudah terkenal, Abang. Saya nggak tanya kau terkenal, lebih terkenal saya daripada kau. Ya, buka kameramu, silakan. Lebih terkenal saya daripada kau. Silakan buka kameramu. Sabar dulu ya. Mana? Nggak usah sok-sok bilang saya sudah terkenal. Lebih terkenal saya. Kau ada apa sih? Saya sudah terkenal. Sabar. Kau buka kameramu, buka kameramu. Oke. Ya salam. Oke, saya buka kamera ya. Oke. Buka-buka. Ya. Oke, gitu dong. Oke. Silakan. Oke, saya mau nanya tadi Bang, yang Anda ngambil apa ya? Mesias harus menderita, mati dan bangkit Ya, kembali Kristus, pada Mesias hari harus ketiga menderita. ya. Yes. Itu di Lukas 24:46 ya. Di mana tertulis itu Ya, bro? Mesias. Di kitab para nabi. Silakan. Oke, terima kasih. Mantap. Ya, kita Di mana baca ya. tertulis? Saya buka langsung targumnya. Enggak, tertulisnya Saya buka di mana langsung itu? targum. Ya, tenang, saya buka targumnya. Tenang. Langsung targum Yahudi. Ya. Ya, nanti saya balik tanya ya. Kita langsung buka targum Yahudi. Bro, sebelum melakukan gini saya udah belajar banyak. Yosef apa? Kau ini Yosef patung. Katanya dulu, udah terkenal. Katanya udah terkenal kan sembari Bang RK nunggu buka data. Gue ingetin. Diam aja dulu patung, diam dulu patung. Patung diam dulu patung. Guys. Pakai Udah filter diam dulu orang patung. terkenalnya nih, filter Patung, diam perempuan dulu, kalau nggak patung. salah. Ini Udah diam aja mengingat, dulu coba lihat. patung. Hei, penyembah patung. Nih. Patung diam dulu. Cuman reminder aja, gentle Patung reminder. diam dulu, Ini patung. Palopo dengan Ustadz Yusuf Dalbo. Ini kapan ya? Kita lihat Joseph kapan? 19 Udah, Oktober 2000. penyembah patung diam dulu patung. Tuh. Ini kan terkenal nih. Anjay. Ya udah izinkan gue pakai ini. Patung diam dulu patung. Oke, kamu diam baik-baik Pak Lopo. Ya, diam baik-baik. Ini dalam Yesaya 53. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Oke? Tertikam oleh pemberontakan kita. Yang RK, menjadi pertanyaannya, Bang RK diam, tolong Pak Lopo. bukakan. Bang RK Nggak tolong nyambung. bukakan. Sabar. Mau yang nyambung. Pak Lopo, Mau kamu nyambung. tenang Pak Lopo. Sekarang Tambahkan. kita lihat, menurut Targum Yonatan, ya, Nggak Yesaya nyambung, 52 dan saudara. Yesaya 53 ini merujuk pada siapa? Ini dalam Targum Yonatan 52 ayat 13, ini merujuk pada siapa? Mesia. Mesia harus menderita, mati dan Nah, ini bangkit siapa? pada hari ketiga. Ini Mesias atau bukan? Yang menderita ini Mesias atau bukan? Jawab. Ini Targum Yonatan. Dalam Yesaya 52 dan Yesaya 53, Di hamba yang menderita itu adalah Mesias dalam Targum di mana Yonatan. tertulis Mesias Ini harus Mesias yang menderita ini siapa? Mati Nah, dan Mesias bangkit kamu menderita kembali enggak? pada Isa hari kamu ketiga menderita atau mana? enggak, Pak Lopo? Isa kamu menderita atau tidak? Pertanyaan saya, Pak Lopo. Mesias Iya, harus Pak Lopo. mati, Jawab dulu, menderita. Pak Di Lopo. mana Pak Lopo, tertulis? Pak Lopo, tenang, Pak Lopo. Pertanyaan saya, kamu tenang dong. Di mana tertulis? Tunjukkan sebagai orang yang Mesias bisa berdiskusi. harus menderita, mati Dengar dan bangkit pada hari baik-baik, ketiga. Di tunjukkan mana sebagai tertulis? orang yang bisa berdiskusi. Di Ya, mana saya baru tertulis? nunjukin satu nubuatan dalam kitab para nabi. Ya. Di mana Jadi tertulis? menurut kamu siapa hamba yang menderita dalam Yesaya 53 dan Di 52 itu? mana tertulis Bang RK boleh izin Mesias tambahin? harus Buka. menderita, Silakan, kayaknya nggak bisa diskusi, kayaknya orang nggak ada ilmu kayaknya nih. Silakan.
Gimana? Tolong bukakan Nggak ada ilmu, Ayub. Pak Kalau Lopo. menyerah, menyerah. Bang Kalau RK, menyerah, Enggak, menyerah. kamu nggak ada ya ilmunya, dengerin Pak Lopo. dengerin Nggak ada Papa ilmu, Lopo Pak. dengerin. Ayub Menyerah. 19 dengerin. Ayub 19 ayat 25 sampai 27 coba ditolong dibukakan Bang RK. Kalau targumnya juga dibukakan silakan. Bang RK aja yang bukakan, jangan aku lagi ini mau pakai foto orang terkenal. Ayub 19. Oh, itu siapa nih? Kok jadi kayak gini dia? Dia menyerah, Bang Sabar, Palopo. sabar. Ini kok, ini siapa? Ini siapa ini, Bang Jos? Wah, Patung. kok ada bibir merahnya, Bang Yosep ya? Apalah itu. Kalau nggak Oh, ada, Bang ada RK bibir bilang nggak merahnya ada, ya? Bang Palopo. Kok ada bibir merahnya ya, Pak Lopo ya? Lukas itu nggak ada. Bilang aja nggak ada, Bang Palopo. Maaf. Oh, ada Ya. bibir merahnya, teman-teman. Wah, cantiknya menyerah. Pak Lopo. Lukas 24 nggak ada ya, nggak ada. Gak ada ilmunya kamu, Pak Lopo. Turun, saya gak mau diskusi dengan orang yang gak ada ilmunya, Pak Lopo. Serius. Ya, ilmunya, Pak Lopo. Ya, ketika kamu mengatakan Mesias sudah menunjukkan Yesaya 52 dan 53 dan Targum Yonatan, ya, Targum Yonatan itu Targum tua dan Targum tertua dalam Yesaya 52 atau dan Yesaya 53 itu merujuk kepada siapa nih? Ini Targum Yonatan merujuk kepada Mesias sebagai hamba yang menderita. Dan ketika berbicara Mesias sebagai penderita, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, makanya Yesus itu disebut sebagai Kristus. Kristus artinya Al-Masih. Masih banyak lagi kalau kita buka targum-targum, teman-teman. Bahwa penderitaan itu, kalau Mesias tidak mengalami penderitaan, teman-teman, dengar baik-baik. Karena sudut pandang orang Yahudi, Mesias itu adalah dari tokoh politik. Teman-teman tahu, sebelum kedatangan Kristus, ya, mereka menganggap beberapa Mesias di kalangan Mesias itu. Ada Yudas Makabe, mereka menganggap Mesias karena membebaskan bangsa Israel keluar dari pemberontakan dan lain-lain. Tetapi patokan dari Mesias itu yang teman-teman perlu tahu dan teman-teman hari adalah sesuai dengan nubuatan dalam Daniel pasal 9. Ya. Sesudah Mesias itu datang, bait suci itu akan hancur. Bait suci akan. Nah, Yesus menegaskan bahwa Mesias itu, teman-teman, bahwa Mesias itu, ya, Mesias itu yang ditegaskan sama Kristus, ya, bahwa ketika Mesias, sesudah Mesias datang, akan roboh, dan Yesus mengatakan, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari, di mana tubuhnya di situ kebangkitannya. Ya. Coba kita lihat. Ketika bait suci kedua dirobohkan, itu sebelumnya itu Yesus sudah datang. Berarti genaplah Daniel pasal 9. Tetapi pandangan mereka mengatakan bahwa Mesias itu bukanlah Yesus, anak dari Bunda Maria, ya, karena sudut pandang mereka itu adalah Mesias yang membebaskan bangsa Israel yang adalah tokoh politik. Nah, ini pandangan yang berkelanjutan sehingga banyaknya Mesias yang bermunculan dari banyak sekali Mesias. Sampai setelah Yesus pun ada Mesias lagi. Tetapi indikator dari indikasi yang menandakan dia Mesias yang dilahirkan dari seorang perawan tidak ditunjukkan. Nah, ini saya harap mereka mereka memahami, tetapi sayangnya mereka tidak memahami. Ya, saya harap teman-teman memahami. Dari Daniel pasal 9 itu adalah nubuatan sebelum datangnya, sesudah datangnya Mesias itu seperti nggak ngerti. Ya memang mereka nggak ngerti, teman-teman. Oh, itu siapa? Si PI kah? Oh itu si Palopo ya. Gitu ya. Ya teman-teman, saya harap itulah ya. Kita naikin lagi. Ya. Naikin lagi. Pak Camat, ya silakan. Nggak akan terima, tetapi saya udah tunjukin data. Bahkan dalam Targum saya buka.
Halo Pak Camat, Kristen bukan? Halo, selamat malam Bang RK. Saya Nasrani saya. Oh, jangan bilang kau Nasrani, Pak. Kau Kristen gitu. Gitu. Oke. Bawa dulu ya. Ya, kita naikin lagi. Palapu itu nggak ada ilmunya, teman-teman. Nggak ada ilmunya. Mereka itu nggak ada ilmunya, teman-teman. Ya, kalau by data begitu, nggak ada data yang bisa mereka tunjukkan, teman-teman. Halo? Tatiana? Aduh. Oke. Dibawa dulu ya. Oke. Safrul. Ya, Mesias menderita. Maka yang disebut sebagai hamba yang menderita dalam Yesaya 52 itu kan adalah Mesias. Bukan siapa-siapa. Bang RK tadi mau nambahin dikit. Itu di perjanjian lama sebenarnya ketika diteruskan dalam kitab para nabi, ya itu maksudnya dalam kitab nabi-nabi gitu, nggak cuma satu. Yesus itu merangkum. Ngerti nggak? Bukan maksudnya satu ayat Yesus kutip, tapi Yesus merangkum. Maka tadi di dalam kitab Yesaya 52 yang tadi Bang RK tunjukkan, dan dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27, Ayub itu menuliskan, "Tetapi aku tahu penebusku bangkit dari antara debu." Nah, ketika dikatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit, Yesus itu menggenapi dan juga mengutip apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya mengenai Mesias yang menderita, disalibkan. Kemudian di dalam kitab Ayub dikatakan oleh Ayub sendiri dalam Ayub 19. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayat 25-nya tuh yang paling di-highlight, ditekankan. Ayub 19 ayat 25. "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Jadi ketika Yesus mengatakan di antara kitab para nabi, ya itu yang dimaksud kitab para nabi itu ya Nabi Yesaya, Nabi Ayub, dan seterusnya. Paham ya Islam? Jadi jangan sok-sokan menanyakan hal yang sama berulang-ulang ya. Udah ada jawabannya itu. Silakan lanjut Bang ini. Oke. Nah itu. Ini ayat yang tadi ya. "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit dari debu." Thank you. Jelas ya? Ya, jadi udahlah, Kristen lah udah ya teman-teman ya. Kristen ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana lagi, jangan pindah di Kristen teman-teman ya. Ya, rugi tinggalkan Kristus, rugi tinggalkan Yesus, ya. Yesus teman-teman, ruginya itu aduh, rugi sekali, tinggalkan Yesus itu rugi sekali. Kita Arya, silakan Arya. Tunjukin sok-sokan. Salam satu batu. Salam satu batu. Turun dulu. Di bawah Tapi dulu Bang, ya. dari tadi aneh loh Bang RK. Kita yang paling yang paling Islam di sini. Karena menurut Islam itu laki-laki itu ada batas auratnya. Dari tadi yang Islam auratnya kemana-mana, yang pakai baju ketek, ya. Dari tadi yang kita mereka ngebahas tentang Tuhan Yesus, mereka ngata-ngatain pakai kolor dan segala macam. Mereka nggak ngaca dalam suatu hadis yang sahih, laki-laki juga punya batas aurat loh. Tapi nggak apa-apa ya, memang kalian itu suka merendahkan. Kalian punya iman, kalian punya Tuhan, dan kalian punya Nabi, gitu. Naikin dulu. Halo, Kak Meita, Kristen bukan? Halo, Shalom. 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 Shalom.
Oke, di bawah. Waduh, nggak jawab ya. Shalom, nggak jawab ya. Naikin lagi, oke. Mio, oke. Tukang ngarit, oke. Silakan tukang ngarit. Kasihan kalian ya. Belum bertobat. Halo, Halo, Kristen bukan? halo, Kristen bukan, Pak? halo, bukan, Ya, halo. Kristen bukan? bukan, Muslim. Oke, bisa buka kameranya, Pak? Silakan, Pak. Mangga, Pak. Buka kameranya dulu, Pak. Nggak bisa. Bisa, Pak. Jangan bohong, Pak. Kenapa berbohong, Pak? 200 bisa di sini bisa nih. Bukan dulu, Pak. Bisa. Tekan, oke. Terima. Nah, itu bisa, Pak. Silakan, Pak. Sambil duduk, Pak, biar enak. Nah, saya Muslim, cuman nggak begitu paham agama. Saya cuma pingin apa ya? Kedamaian. Hmm. Terus? Antara Muslim dan non Muslim itu damai-damai aja biar enak dilihat. Saya pun mau damai, Pak. Makanya diskusi. Ya. Tetapi ketika kita mau damai, bukan berarti diskusi itu tidak. Apakah dengan saya mengatakan kebenaran kepada kamu membuat suasana menjadi tidak damai? Iya, enggak. Jadi saya kan menyampaikan kebenaran kepada kamu tentang siapa Yesus, tentang siapa Isa Al-Masih. Ya. Ya. Apakah saya mengatakan tentang siapa Isa Al-Masih suka kamu? Kan tidak, Pak. Iya, Makanya iya, Alkitab mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepada kamu, aku adalah musuhmu? Kan bukan. Iya, paham. Salah kami memberitakan, kan tidak salah, Pak. Iya, enggak kan Kami pinginnya memberitakan Yesus cuman- yang mati, bangkit. Iya, aku enggak paham kalau misalnya itu, Bang. Cuman saya pingin apa ya, Muslim dengan sampean tuh baik-baik aja gitu. Bapak pernah nonton akunnya Juma, Ripa? Enggak pernah. Nah, Bapak ke situ dulu. Mereka lagi live tuh, Pak. Silakan, Pak, ke situ dulu, tegur mereka, bilang kami pingin damai-damai aja. Pak ya? Oh. Seperti Jangan itu ngomong ya? ke sini, Pak. Iya. Ngomong ke sebelah, Pak. Oh, iya. Ya, makasih ya, Bang. Oke, makasih, Pak. Silakan, Pak. Kalau Yuk. bisa, Pak. Oke. Bunda Narti, silakan. Mana Bunda Narti? Oke, silakan Bunda Narti. Halo. Halo, selamat pagi. Semalam bisa buka kameranya, Bu? Silakan buka kameranya, Bu. Nggak bisa. Bisa, Bu. Iya bisa, tapi saya yang nggak bisa. Udah 12.000, Bu. Bisa, Bu. Iya bisa. Lagi bisa nggak pakai buka, tapi kerudung saya dia, Bang nggak RK. bisa. Lagi nggak Memakai pakai kerudung. Silakan, Bu. Apa yang mau didiskusikan, Bu? Ya, saya hanya mau tanya. Jika di Kristen, kalau udah meninggal itu larinya ke alam apa? Ya, surga, Pak. Ngapain nunggu-nunggu, Pak? Tidak pakai ke alam ini lagi, langsung Jangan surga. bilang apa. Kita hanya nanya doang, nggak pakai alam. Iya, sudah saya jawab, Bu. Surga, Bu. Iya. Jadi Nggak perlu lagi, Bu. Nggak perlu. Surga, Bu. berarti waktu Yesus habis disalibkan, dimakamkan, lalu bangkit. Berarti udah lain Bangkit? alam dia. Iya, katanya bangkit. Ya, gini, Bu. Sekarang kalau lain alam, kalau kita lain alam, ini logika, Bu.
Yesus Iya. mengatakan seperti ini. Ibu dengar baik-baik. Ini Iya. ini fakta dan logika. Ini konteks di mana ibu mengatakan lain alam. Ya kan? Iya, kalau Tetapi dikubur kan ada, dengar baik-baik Bu. Ketika Yesus bangkit, murid-murid pun berpikiran sama seperti ibu. Tetapi Yesus menekankan seperti ini. Apakah manusia daging? Lihatlah tulang dan daging ini. Cucukkan jarimu di bekas paku ini dan bekas tombak ini. Kalau Yesus itu makhluk lain setelah dia bangkit, kenapa makhluk lain itu memiliki daging dan memiliki tulang? Berarti dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Fix. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati karena dia pun bisa bangkit dari kematian dan bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membangkitkan kita ya kepada dia. Dan setelah dia bangkit, dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dan setelah dia bangkit, dia berada di tengah-tengah murid, dia bilang, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apakah makhluk lain setelah dia bangkit, apakah makhluk lain itu memiliki tulang dan daging? Sama seperti Yesus yang tulang dan daging? Kan tidak. Yesus memiliki tulang dan daging. Ya, maksud saya waktu dikubur kan dia nggak di dunia, kan dikubur berarti dia sudah di Ya, alam dia lain. turun ke alam maut, Pak, Bu. Dia Ya. menyelamatkan manusia-manusia. Habis itu Dia datang lagi menjemput ke alam semuanya. dunia. Setelah Bangkit itu ke dia alam datang. dunia. Ya, Iya, setelah saya itu dia paham. datang, dia bangkit. Ke alam dunia kan? Ya, Nah, nanti di akhir zaman kan abis di alam dunia naik ke surga kan? dia sudah naik ke surga dan ketika di akhir zaman nanti, kitab mengatakan anak manusia akan nampak di atas awan-awan, dia datang untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Datang yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya untuk menghakimi manusia, baik yang Oh, hidup enggak, ya. maupun yang mati. Datang ke tiga kalinya ke dunia, bukan kedua kalinya. Kedua Ketiga kalinya. Saya Apa? bukan pandangan itu. Saya berpandangan dia datang kedua kalinya. tiga kali kalau ke dunia. Saya bukan konsep Lain alam, eskatologis habis- yang habis yang itu. seperti itu. Saya hitungan Secara jelas logika kedua itu kalinya. kan lain alam kan tadi dikubur datang Enggak, lagi bukan ke lain dunia. bukan gitu maksudnya, Bu. Sekarang pada pikirannya begini, Bu, ya. Ya. Ibu mempercayai dia mati dan bangkit atau tidak? Iya, kalau menurut imannya kalian kan mati. Enggak, bangkit saya lagi, bertanya datang ke tentang dunia. keimanan Ibu. Oh, Dan kalau saya keimanan bertanya kalian lain. tentang Ibu dengar dulu. Saya Ya. sedang konteks sekarang kita berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Ya, Iya, mengalahkan bangkit, maut. bangkit ke Yang dunia menjadi lagi. pertanyaan saya adalah, dengar baik-baik, Bu. Dalam keimanan Ibu, dalam kitab Ibu mengatakan dia mati dan bangkit atau tidak? Tidak, Tidak. tidak, belum mati. Isa tidak mengalami kematian, betul? Tidak diangkat ke langit. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Isa tidak mati dan siapa yang disalibkan itu pada Pontius Pilatus? Oh, prokurator. kita tidak tahu yang disalibkan. Yudea karena pada di saat iman itu. Kita tidak ada yang disalibkan. Lah, ketika Yang Anda berani disalibkan menyampaikan ada yang Isa tidak itu orang disalibkan, lain, yang diserupakan. ketika Ibu berani menyampaikan bahwa Isa itu tidak disalibkan, berarti Ibu harus bisa menunjukkan fakta siapa yang menyaksikan Isa tidak disalibkan, lalu digantikan dengan siapa, atas dasar apa, ya, pada pemerintahan Pontius Pilatus. Karena pada saat itu ada 3 orang yang disalibkan, Bu. Pada pemerintahan Gubernur Yudea, prokurator saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Nah, yang bukan Yesus siapa, Bu? Kalau bukan Yesus siapa? Allah menggantikan dengan siapa kalau bukan Yesus? Ya, Silakan. orang yang diserupai. Orang yang diserupai itu namanya siapa? Saya butuh data pasti. Oh, dia tidak disebutkan. Kita Nah, harus kalau tidak mengikuti disebutkan, secara bagaimana saya logika. bisa mempercayai pernyataan dari Ibu? Itu menurut Anda ya terserah. Ya, saya- Tapi kita bisa berpikir Menurut Anda, secara yang saya logika. tanyakan adalah, Pak, Ibu dengar. Yang saya tanya
siapa? Namanya siapa? Kalau kau bilang orang yang diserupakan, itu tidak eksplisit datanya. Saya butuh data yang eksplisit. Hadis yang mengatakan telah menceritakan kepada siapa. Nah, dalam hadis itu hidup di abad keberapa? Apakah benar dia menyaksikan Isa itu tidak disalibkan lalu diserupakan? Siapa? Tidak disebutkan namanya yang diserupakan. Tidak disebutkan. Lantas kenapa ibu beriman tanpa sebuah dasar? Ya, secara logika di situ kan disebutkan yang diserupai. No, saya yang tanya kalau tidak di situ. disebutkan siapa, apakah ibu berlogika tanpa sebuah dasar? Ya, dasarnya secara logika di situ ada beberapa Dasarnya orang siapa yang disalibkan, Bu? Yang diserupai itu siapa? Jelas-jelas orang yang dikatakan di situ ya. Iya, mungkin siapa orang yang namanya, Bu? Siapa? Ya udah, ibu imani aja lah, Bu. Imani aja lah. Ya, Imani aja. saya mengimani. Misal imanin tanpa sebuah data, ya imani aja. Kalau ibu beriman tanpa sebuah data, ya jangan bilang orang Kristen itu asal imanin. Ya ibu yang imani saja, karena ibu menyampaikan tanpa sebuah data. Kami tidak orang Kristen. Kitab kami sudah mengatakan itu Yesus Kristus yang disalibkan. Bahkan Yesus Kristus mengalami 6 kali pemeriksaan di hadapan mahkamah saat itu, Romawi pada saat itu. Lalu tiba-tiba ada kitab di abad ke-7 mengatakan Yesus tidak disalibkan. Dasarnya dari mana? Lalu yang mengalami pemeriksaan selama 6 kali di muka Kayafas, di muka Hanas, di muka pada saat itu siapa? Kalau bukan sebelum disalibkan itu kan diadakan pemeriksaan. Sehingga kita tahu dalam ilmu hukum namanya adagium, pembuktian. Nah, ketika yang yang diperiksa itu sebelum Yesus disalibkan itu kan mengalami 6 kali pemeriksaan. Iya, yang diperhadapkan di muka Hanas, yang diperhadapkan di muka para imam-imam pada saat itu, di Pilatus pada saat itu siapa? Yesus atau siapa? Dan titik di mana ketika Allah menyerupai bukan Yesus itu titik di waktu yang kapan? Bingung kan kalian di situ? Kalau saya tanya sampai mendetail dan dalam, kalian pasti bingung, tidak ada jawaban itu. Bu, evidence based, Bu. Bukti. Sehingga kita belajar yang namanya statistik, namanya triangulasi data, Bu. Otak kami orang Kristen ini belajar evidence based. Di mana ada pembuktian bolak-balik, cross check silang. Nah, sekarang ibu bisa membuktikan, jangan hanya mengklaim bahwa Isa itu tidak mati, tidak disalibkan. Tetapi ibu tidak bisa menunjukkan siapa yang diserupakan itu. Nah, ini kan fatal, Bu. Ketika ibu tidak bisa menunjukkan data, itu fatal, Bu. Berarti ibu asal imanin saja, jangan ngomong orang Kristen asal umat terjebak, asal imanin saja, nggak bisa kayak gitu. Yang pantas saya ngomong itu adalah ibu, karena ibu asal imanin, ngomong tanpa data. Coba ibu jawab pertanyaan saya. Kalau bukan Isa, siapa yang disalibkan, diserupai? Namanya siapa? Siapa yang menyaksikan? Lalu yang menyaksikan itu apakah hidup di abad pertama? Yang menyaksikan itu hidup pada zaman prokurator jawab. Di situ nggak ada namanya. Nggak adin saja, fix, clear, selesai. Minta namanya dari tadi, nggak ada disebutkan namanya. Ibu asal imanin saja, udah ibu asal imanin saja, udah imanin saja, Bu. Kata asal daripada ada itu terserah. Udah Masing-masing ibu kata imanin asal saja, aja, nggak bisa tidak tunjukin data, jelas. imanin aja, Bu. Asal Imanin aja, Bu. menurut masing-masing. Imani aja, Bu. Nggak usah, Bu. Iya, Imanin aja, Bu. iya. Ya. Jadi bentuk data adalah 0, Bu. 0. Ibu beriman tanpa sebuah data. Pokoknya. Ya. Mana datanya? Pokoknya. Mana datanya? Pokoknya. Ya udah, imani aja, Bu. Coba, ketika kitab ibu tidak bisa memberikan pertanggungjawaban tentang siapa yang disalibkan itu, ibu terlintas gak dalam benak ibu? Ada masalah nggak sama kitab saya ini?
Allah itu kan maha tahu. Kalau Allah maha tahu, tentu Allah bisa menjelaskan itu. Siapa yang disalibkan itu? Kalau ibu Allah tidak bisa menjelaskan itu, akhirnya jadi bingung, akhirnya jadi buyar. Kalau pada saat itu kitab Anda mengatakan Yesus itu mati, selesai perkara, Bu. Tidak mungkin ada perbedaan seperti ini, Bu. Yakin saya, Bu. Tapi kalau ibu mengatakan Isa itu, kitab ibu mengatakan Isa itu mati, saya yakin, Bu, banyak orang akan memeluk Kristen, Bu. Pasti, Bu. Karena itulah yang dinanti-nantikan orang. Mesias itulah yang dinanti-nantikan orang, Bu. Buka mic-nya, Bu. Buka mic-nya, Bu. Ini, buka mic-nya. Silakan buka mic-nya dulu, Bu. Bu, buka mic-nya, Bu. Bu, mic-nya dibuka dulu, Bu. Pencet mic-nya, terima, Bu. 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 Bobo. Bobo dia.